kemarin itu semua akan dipakai pada minggu-minggu berikutnya ya. Jadi termasuk juga beberapa mata kuliah pendukung ya, dalam hal ini yang MKDU atau mata kuliah dasar umum yang di semester 1 semester 2 juga akan banyak dipakai di sini ya. Jadi saya tidak akan masuk ke materi dulu, tapi saya ingin mereview sedikit ya apa yang sudah Anda pelajari sebelumnya dan bagian-bagian mana saja yang akan digunakan di dalam materi aliran dalam masa tanah ini ya. Jadi kita berbicara soal masa tanah ya. Ada rongga dalam hal ini atau ada void atau pori. Kemudian Anda sudah tahu porositas. Ya. Apa itu porositas ya. Jadi porositas di sini akan dibahas banyak ya. Bahkan menjadi jadi majornya atau menjadi bagian utama sub CPMK ini ya, capaian pelajaran mata kuliahnya. Kita akan banyak bicara soal porositas, angka pori ya. Kemudian keberadaan air di dalam tanah, dalam hal ini adalah tegangan total, tekanan air, dan tegangan efektif. Ya. Nanti di belakang di minggu-minggu berikutnya Anda akan dibutuhkan akan diuji kemampuannya mengenai kalau ya, persamaan polinomial berpangkat banyak ya, yang minimal berpangkat 2, bisa jadi berpangkat 3 dan seterusnya. Jadi kemampuan Anda itu juga dibutuhkan pada topik mata kuliah ini ya, topik kuliah ini. Jadi banyak hal yang harus digabung-gabungkan. Bagaimana mekanik itu ya atau statika Anda itu akan dipakai di sini. Ya, saya tunjukkan yang sederhana untuk mendekati pemahaman yang akan dibangun. Topik dari CPMK kita sekarang ini adalah mengenai pengaliran dalam masa tanah atau kita sebut sebagai rembesan ya. Jadi pengaliran itu kalau di bahasa Indonesia kan secara populer itu rembesan atau merembes. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya sebagai seepage ya, seepage di dalam tanah. Kalau sudah bicara soal rembesan berarti butuh ruangan. Ya, jadi air itu bisa mengalir di dalam masa tanah kalau di dalam masa tanah itu memiliki ruang kosong. Dalam hal ini adalah void atau pori. Kalau tanah tersebut memiliki pori-pori yang sangat besar, ya tentunya air yang mengalir di dalam masa tanah itu akan mudah. Kemudian banyaknya air yang bisa dialirkan dalam luasan penampungan tertentu itu juga akan lebih banyak volume air yang bisa lewat dalam satuan waktu tertentu. Kemudian kalau tanahnya sangat-sangat kecil pori-porinya, ya tentu saja airnya masih bisa lewat, tetapi tidak sebanyak kalau pori-porinya besar. Ini berhubungan dengan kemarin kita belajar soal shift analisis atau analisa saringan ya, dan hidrometer. Jadi di analisa saringan nanti akan bisa diketahui ya D10-nya berapa, D30-nya berapa, D60-nya. Dari parameter-parameter itu kita akan bisa tahu tanah model ini ya, satu model jenis tanah gitu misalkan, kalau dilakukan analisa saringan dia ternyata termasuk continuous. Mungkin ada juga yang poor graded ya. Ada yang hilang sebagian ya, ada yang satunya kosong, kemudian ada yang seragam, uniform. Itu sangat berpengaruh kepada permeabilitas. Nah, jadi saya ingin tunjukkan keterkaitan sub-sub CPMK dari minggu pertama sampai minggu terakhir kemarin itu semuanya akan terpakai di sini. Ya. Kenapa kita belajar ini gitu ya? Kenapa kita belajar ini? Kemarin waktu kita bicara soal tegangan efektif, kita sudah bicara soal tekanan air ya dalam kondisi hidrostatik
dan tekanan air apabila ada rembesan dari arah bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Apa lalu berakibatnya terhadap tekanan air. Ya. Nah, semua materi itu ada di dalam satu buku ya, yang buku Braja M.Das atau buku mekanika tanah yang lain ya. Misalkan dari Craig, kemudian dari Pak Hari Kristadi ya, Prof. Hari Kristadi juga mengeluarkan buku yang cukup bagus itu. Jadi Anda tinggal benar-benar pelajari dari situ ya. Jadi slide ini hanya pengantar saja dan tidak banyak memberikan apa-apa. Nah, lalu aplikasinya nanti untuk apa gitu ya. Jadi saya berusaha memberikan gambaran kepada Anda supaya Anda tahu saya belajar ini gunanya nanti untuk ini ya, supaya tidak kehilangan arah. Nah, gunanya untuk apa? Jadi permeabilitas itu terjadi di di semua material bisa memiliki permeabilitas, termasuk beton pun punya permeabilitas. Ya. Tetapi kalau dibanding-bandingkan, ya besaran permeabilitasnya tentu saja setiap material memiliki besaran permeabilitas atau parameter permeabilitas yang besarnya tidak sama satu dengan yang lain, sesuai dengan pembentukan tanah. Sama seperti tanah yang terbentuk di satu tempat dalam kondisi residual soil atau yang transported soil, itu juga akan permeabilitasnya tidak sama. Dua contoh sketch di bawah itu, ya, itu adalah salah satu bangunan teknik sipil ya, yang sangat banyak dibangun atau digunakan sebagai ada yang konstruksi utama, ada juga sebagai konstruksi pendukung. Misalkan seperti turap atau sheet pile. Ini adalah salah satu konstruksi yang bisa merupakan konstruksi utama, bisa juga merupakan konstruksi pendukung atau penunjang ya. Contoh misalkan sheet pile kalau digunakan itu biasanya untuk normalisasi sungai ya. Sheet pile itu tidak lain adalah sama seperti fondasi tiang gitu ya, fondasi tiang panjang gitu. Cuman bentuknya tidak berbentuk geometri kalau dilihat seperti lingkaran atau cross sectionnya bukan lingkaran, bukan bujur sangkar gitu ya. Tetapi dia berupa lembaran-lembaran ya. Kalau lembaran beton mungkin dia tebalnya cuma 8 cm gitu ya. Kemudian panjangnya bisa 25 cm. Jadi dia dari baja juga bisa. Gunanya untuk apa? Ya, gunanya adalah untuk pertama sebagai dinding penahan ya. Dinding penahan tanah atau juga dinding juga ya. Nah, digunakanlah turap. Nah, karena turap itu dipancang ke dalam tanah itu pada kedalaman tertentu, sedangkan sangat mungkin ya di bawah dari kaki turap itu masih ada tanah yang berpotensi mampu meloloskan air. Itu bisa salah satu aplikasi dari kedudukan air ya yang diberikan tambahan tekanan dari atas ke bawah. Kemudian air yang di sebelah kanan turap itu akan memberikan tekanan dari bawah ke atas. Jadi itu aplikasi-aplikasi yang sudah akan dipakai yang dipakai nanti khususnya mengenai tegangan efektifnya. Kalau tekanan-tekanan air itu tidak terkontrol dengan baik ya pada posisi-posisi tanda panah yang digambarkan di situ ya, itu bukan tidak mungkin struktur itu menjadi kolaps atau runtuh ya akibat kuat geser tanahnya berkurang akibat tingginya tegangan air pori ya bisa. Yang berikutnya adalah yang di sebelah kanannya ya. Yang di sebelah kanan itu adalah konstruksi bendungan ya. Jadi apa beda bendung dengan bendungan? Kalau bendung itu ya tubuh bendungnya seperti yang berwarna hijau itu, tetapi tidak digunakan untuk menampung air. Ya. Gunanya hanya untuk menaikkan muka air. Tetapi kalau bendungan ya konstruksi yang sama, jadi di belakang tubuh bendung itu
Tujuannya tidak hanya untuk menaikkan air, tapi juga menampung air. Jadi kalau misalkan tinggi bendungan itu sampai 100 meter ya, tingginya sampai 100 meter, Anda bisa bayangkan tekanan air yang 100 meter itu. Kalau gamma air misalkan volume air adalah 9,8 atau 10 kilonewton per meter kubik, ya, kalau ketinggian airnya sampai 100 meter ya 100 kali 10, bahwa di dasar apa namanya bendungan itu ada tekanan sampai 1000 kPa. Di kPa. Beton saja tekanannya nggak sampai segitu ya. Jadi bisa juga menghancurkan. Nah, sekarang bagaimana struktur tubuh bendungnya? Apa yang dipakai untuk tubuh bendungnya? Materialnya bisa macam-macam, bisa beton, bisa juga timbunan tanah. Kalau dia timbunan tanah, tentunya tanah itu tidak boleh meloloskan air. Kalau tanah yang dipakai bahan untuk tubuh bendung itu mampu meloloskan air, kalau mampu meloloskan air, berarti airnya nggak pernah penuh, ya. Bendungannya nggak pernah penuh itu, karena bocor terus. Gitu. Jadi kalau Anda lihat di gambar skate yang sebelah kanan, di sebelah kiri ada tinggi air setinggi itu, kemudian di sebelah kanan, ya, ada juga tinggi air ya. Artinya itu bocornya segitu. Bocornya segitu. Nah, tidak bendungan itu tidak ada yang tidak bocor, bendungan itu pasti ada yang bocor gitu ya. Kalau bendungan dari timbunan tanah itu pasti bocor. Cuman kan harus dikendalikan berapa bocor yang diizinkan. Oleh karena itu dipilihlah jenis material yang sesuai sehingga tidak terjadi kebocoran yang besar. Nah, pemilihan material ini sangat bergantung dari komposisi atau distribusi ukuran butiran yang Anda kerjakan kemarin saat melakukan shift analisis atau analisa saringan. Jadi datanya semua dari situ. Dibuat semampat mungkin. Ya. Buat semampat mungkin. Nah, karena butiran-butirannya itu sudah dijamin butiran bagus, tetapi kalau ditaruh aja di situ ya tidak punya kekuatan, ya harus dipadatkan seperti Anda belajar pemadatan kemarin. Berapa kepadatan yang harus dicapai? Ya. Kalau kepadatannya tercapai, ya tentu saja permeabilitasnya pasti paling kecil. Gitu. Jadi akan semua terkait. Nah, kalau Anda belajar dari materi-materi yang sebelumnya, kalau Anda lepas-lepas satu dengan yang lain, saya khawatir Anda akan kehilangan jejak dari mata kuliah ini ya. Karena akan semua dipakai langsung. Nah, sekarang seperti pemadatan ya. Jadi apa yang Anda kerjakan kemarin pemadatan itu masih belum bisa dianggap Anda bisa gitu ya sesuai dengan tuntutan dari RPS ya. Bahkan cenderung Anda tidak paham cenderung ya. Tidak paham dengan apa yang dimaksud. Tadi kuis cepat yang saya berikan kemarin itu hanya beberapa orang saja yang mampu memahami ya. Padahal targetnya kemarin itu adalah mampu menghitung ya dan menggambar. Nah, silahkan dipelajari. Bagi yang merasa kurang, silahkan pelajari lebih baik atau berlatih lebih banyak. Oke, nah semua akan kita pakai itu sekarang. Jadi mulai dari diagram fase tanah, kondisi butiran dan pori, kemudian hubungan antara berat dengan volume, ya. Kemudian ada klasifikasi, ya, mana pasir, mana yang bukan pasir, ukuran butirnya seperti apa dari analisa saringan dan hidrometer, ya. Kemudian ada konsep pemadatan untuk memadatkan tanah yang dipakai untuk bahan timbunan tubuh bendung. Yang berikutnya adalah karena di sini terlibat adanya air, ya, ada air dan tentunya air itu kalau ditahan seperti itu dia punya potensial. Ya, potensial itu adalah beda tinggi antara sebelah kiri dan kanan. Akibat adanya beda tinggi sebelah kiri dan kanan, sehingga air itu bertekanan, ya, dan bertekanan dan mendorong, ya, gayanya pasti mendorong ke tubuh bendung itu. Nah, tidak cuma mendorong tubuh bendung itu, tetapi juga kalau misalkan di bawah tubuh bendung itu adalah tanah yang permeabel atau permeabilitasnya
masih tinggi, air juga bisa mengalir di bawah tubuh bendung. Jadi begitu kompleksnya ya di mekanika tanah ini. Jadi kerjasama Anda dalam belajar secara mandiri sangat. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau berbicara tentang rembesan, gitu ya, apa itu rembesan? Gitu. Atau apa itu permeabilitas? Atau apa itu seepage? Apa itu bedanya rembesan dan permeabilitas? Kalau rembesan itu aktivitasnya ya, aktivitas pengaliran itu rembesan. Kalau permeabilitas itu kapasitas terjadinya rembesan itu dalam satuan tertentu atau pada unit tertentu. Jadi kalau rembesan itu adalah aktivitas mengalirnya air di dalam massa tanah, kalau permeabilitas itu adalah kapasitas tanah atau kemampuan massa tanah untuk meloloskan air atau mengalirkan air di dalam massa tanah tersebut. Ya tentunya airnya mengalir melalui bidang rongga tadi atau pori-pori itu atau void itu. Semakin kecil voidnya ya kapasitas untuk mengalirkannya atau permeabilitasnya juga kecil. Nah untuk memperkecil rongga ya dipadatkan ya pakailah teori pemadatan Proctor kemarin itu. Ya, kemudian apa parameternya itu ya, jadi itu beda antara rembesan dan permeabilitas ya. Diisi dalam tanda kurung itu bukan berarti rembesan itu dalam bahasa Inggrisnya permeability, bukan ya. Rembesan itu atau seepage itu adalah activity-nya, dan permeability itu adalah kapasitinya atau kapasitas. Nah, karena pori-porinya itu cukup besar ada di dalam massa tanah, kemudian satu pori dengan pori yang lain itu adalah saling berhubungan atau continuous ya, maka di dalam tanah itu pori-pori itu tidak lain sebagai saluran tempat air itu mengalir. Nah salurannya mungkin tidak akan lurus lempeng seperti itu, enggak ya, mengikuti satu pori dengan pori yang lain ya. Nanti cara menghitungnya panjang dari lintasan itu juga nanti kalau secara mikropori itu ada caranya, tetapi kalau mau dihitung secara pendekatan dimensional ya, dimensi gitu ya, dihitung berapa panjangnya, berapa lebarnya, kemudian berapa luasnya seperti itu ya, panjang, lebar, dan tingginya berapa, sehingga jumlah air yang diloloskan itu bisa dihitung ya. Nah, kalau sekarang material itu punya pori-pori yang berhubungan satu dengan yang lainnya, maka massa tanah tersebut dianggap bersifat permeable atau dia dapat bersifat mampu meloloskan air ya, atau melewatkan fluida di dalam massa tanah. Ini contoh-contoh saja untuk memahami bagaimana rembesan dan permeabilitas dari satu material. Kalau kita bicara batuan dengan butiran yang cukup besar atau krakal ya, atau kerikil, kemudian Anda timbun gitu ya, gunakan sebagai timbunan, tentunya banyak ruang kosong antara butiran satu dengan butiran lain. Apalagi kalau nanti butirannya menurut hasil analisa saringan itu butirannya bersifat seragam gitu misalkan, atau bersifat gap gitu misalkan, maka akan ada pori-pori yang cukup besar ya, karena porinya tidak terisi oleh butiran yang lebih kecil. Semakin besar-besar butirannya cenderung memiliki permeabilitas atau kemampuan yang tinggi karena rongganya besar gitu. Sedangkan sebaliknya untuk tanah-tanah yang berbutir halus seperti lanau dan lempung, bukannya lanau dan lempung itu tidak memiliki permeabilitas, tetap memiliki permeabilitas, cuman kapasitasnya mungkin kecil gitu.
Jadi bisa dikatakan bahwa semakin kecil butiran tanahnya, semakin padat masa tanah tersebut, maka permeabilitasnya akan tambah kecil atau menjadi sangat rendah. Tapi bukan berarti tidak punya permeabilitas. Lalu ada pertanyaan, ada lapisan batu yang tidak punya permeabilitas? Ada beberapa jenis batuan seperti basalt, ya. Kalau Anda masih ingat kuliah di pengantar geologi, di situ ada basalt, ya. Kemudian ada breksi gitu misalkan, ya. Itu batuan-batuan yang tidak mudah melewati air atau bahkan sama sekali tidak bisa melewatkan air. Basalt, ada andesit, ya, itu batu sungai atau lapisan batu gunung gitu, ya, yang tidak berongga gitu, ya, itu tidak mampu melewatkan air, atau disebut sebagai, kalau tadi istilahnya mampu melewatkan air adalah permeable, kalau yang ini impermeable, jadi nggak bisa melewatkan air gitu, ya. Jadi kalau kembali ke teori dasar tadi, rembesan itu tidak lain adalah aktivitas air itu mengalir di dalam massa tanah melalui ruang-ruang pori. Ya. Sedangkan berapa banyaknya atau berapa jumlah atau berapa volume air yang bisa dialirkan oleh massa tanah itu, ya, dalam waktu tertentu, itulah yang disebut sebagai koefisien permeabilitas. Permeabilitasnya sendiri adalah kapasitas dari massa tanah untuk meloloskan atau melewatkan sejumlah atau volume air dalam waktu tertentu. Jadi itu prinsip-prinsip dasar dari permeabilitas. Nah, jadi masalah-masalah geoteknik di lapangan itu cukup banyak, ya. Bahkan hampir semua konstruksi pasti bersentuhan dengan tanah atau batuan. Nah, saudara membangun konstruksi itu kan ya di atas tanah atau di atas batuan, atau mungkin di dalam tanah kalau Anda buat tunnel atau terowongan, atau Anda membuat satu galian, Anda membangun di bawah permukaan tanah, ya kontaknya dengan tanah. Nah, tentunya di sini keberadaan air itu sangat-sangat perlu diperhatikan. Bagaimana Anda bisa membuat basement sampai 3 atau 4 lantai, ya, sampai kedalaman 20 meter gitu, ya, untuk buat misalkan basementnya 4 lantai gitu, ya. Misalkan tinggi basement 3 meter, itu bisa ada kedalaman yang dibutuhkan 12 sampai 15 meter. Nah, kalau muka air sekarang ada di minus 4 meter, ya tentunya basement Anda terendam, ya. Ya. Bagaimana caranya membangun sesuatu sedangkan area tempat membangunnya terendam? Jadi pompa airnya. Nah, untuk bisa memompa airnya tersebut, berapa butuh pompa? Berapa kapasitas pompa? Untuk bisa mengetahui kapasitas pompa, ya harus tahu berapa kapasitas pengaliran, ya, berapa kapasitas pengaliran dari massa tanah itu. Nanti kalau kapasitas pengaliran massa tanah itu adalah misalkan 10 gitu, sedangkan Anda punya kapasitas pompa misalkan cuma 6 atau 8 gitu, ya nggak pernah kering-kering, nggak pernah surut air yang ada di situ. Itu pentingnya mengetahui permeabilitas, ya, supaya tahu berapa kapasitasnya. Nah, di samping itu tegangan efektif, tegangan total, dan tekanan air pori, bahwa keberadaan air di situ, ya, keberadaan air di situ itu mempengaruhi, ya, mempengaruhi kuat geser dari tanah. Apa itu kuat geser? Ya, kemampuan tanah untuk menahan beban seperti itu. Kalau sekarang tekanan air porinya sangat berlebih, ya, apalagi ada pengaliran dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, artinya harus dihitung berapa tekanan air di situ sehingga kuat gesernya bisa dihitung. Kuat geser itu bisa dihitung gunanya untuk apa? Untuk bisa menganalisis kestabilan dari lereng dari
bendungan, ya, baik lereng di upstream atau di hulu maupun lereng yang di hilir. Nah, kemudian tadi di gambar yang sebelumnya juga sudah ditunjukkan tubuh bendung di dasar dari tubuh bendung bisa air itu bisa di bawah tubuh bendung itu. Nah, jadi tolong dirangkum materi-materi itu ya dalam ini Anda ya, skema kuliah Anda ini ya, supaya Anda tidak ketinggalan. Ini dapatnya dari mana? Oh, dari kuliah-kuliah sebelum. Oke. Satu lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi kita bicara soal fase tanah ya. Fase tanah itu ada butiran, ada rongga. Kemudian mekanika tanah itu selalu dalam keadaan jenuh karena kita ngikut teorinya Kertaghi. Nah, kalau misalkan dalam gambar ini ya, di situ ada butiran, kemudian ada pori-pori. Tadi sudah disebutkan pori-pori itu adalah continuous atau berhubungan satu dengan yang lain. Jadi Anda bisa lihat di skema gambar di sebelah kiri itu, ya, titik A dan titik B itu, ya, titik A dan titik B itu adalah berjarak AB itu ya, itu adalah jarak secara makro. Berapa panjangnya atau berapa jarak dari A ke B dalam kondisi makro. Jadi Anda tinggal ukur saja, ambil mistar atau penggaris ya diukur segitu. Apakah ukuran itu sama dengan jalur pengaliran yang ada di dalam tanah itu sendiri secara aktual? Kalau Anda gambarkan, kalau Anda lihat pakai SEM, scanning electron microscope gitu ya, artinya kalau kita lihat secara skala mikroskopik, ya, garis AB itu sebenarnya bukan lurus begitu. Nah, tetapi garis AB itu dihubungkan antara garis-garis yang berada di yang secara continuous ya, berada di rongga satu dengan rongga yang lain berhubungan. Ini pentingnya Anda belajar mengenai ukuran butir. Kalau ukuran butirnya sama besarnya, tentu rongga-rongganya pasti akan lebih besar. Mungkin saja ya, jarak AB antara yang makro dengan jarak AB yang mikro itu akan sama. Tetapi kalau misalkan ya, rongga-rongga yang nampak di sketch ini itu terisi oleh butiran yang lebih kecil-kecil lagi. Ya. Maka jarak AB itu akan jauh lebih panjang daripada yang tampil sekarang ini. Kalau ketambahan lagi butiran yang lebih kecil-kecil lagi. Dan itu jaraknya bisa menjadi sangat panjang, bahkan bisa berlipat-lipat panjangnya daripada panjang secara makro dari A ke titik B. Ya. Tapi kita nanti tidak akan melihat seperti itu, kecuali kita melakukan kajian mikroskopik. Ya. Jadi pelajaran mengenai mikroskopik itu ada. Jadi mekanika tanah yang belajar mikro gitu ya. Jadi kalau Anda studi lanjut nanti akan ada, khususnya di bidang geoteknik itu ada yang namanya perilaku mikroskopik tanah. Itu nama topiknya ya, Anda belajar tentang itu. Dan gambar-gambar yang pernah saya tunjukkan di awal mengenai bentuk mineral, bentuk lembaran silika, ya, gipsit dengan lembaran-lembaran silika itu akan Anda pelajari.
Kalau dari dua bentuk pengaliran ini, itu tentunya pengaliran yang sejatinya itu adalah yang mikroskopik itu. Ya, tetapi karena kita tidak memandang sejauh itu atau sedetail itu, kita memakai eh, jalur yang makro itu. Sehingga dari titik A ke B itu dianggap sebagai suatu garis lurus itu. Meskipun sejatinya air itu tidak bisa menembus butiran. Dia harus mencari rongga ya supaya bisa lewat dari butiran itu. Nah, di sini saja sebenarnya asumsi-asumsi mengenai mekanika tanah yang lebih detail untuk lebih lanjut nanti itu sudah mulai banyak kelihatan ada asumsinya. Namun asumsi-asumsi tersebut semua bisa diparameterkan karena sudah ada sebelumnya ya. Berapa persen dia lebih panjang atau lebih pendek ya, lihat saja ukuran butirannya. Dari hasil Anda melakukan shift analisis, berapa D10-nya, berapa D30-nya, bagaimana D60-nya, lalu koefisien keseragamannya seperti apa. Ya. Jadi itu yang bisa diberikan dalam skema ini. Kita lanjutkan satu slide lagi. Rembesan ya sebagai aktivitas dari pengaliran itu dipostulatkan sebenarnya sudah pada ratusan tahun yang lalu ya oleh Darcy. Maka dikenallah sebagai hukum Darcy. Hukum Darcy itu adalah memanfaatkan semua parameter tanah ya yang terkait nanti dengan void ya atau pori. Nah, minggu lalu saya sempat menyebutkan sebagai gradien hidrolik. Gradien hidrolik itu tidak lain adalah delta H dibagi L. Delta H itu apa? Delta H itu adalah beda tinggi antara satu kedudukan dengan kedudukan yang lain. Kemudian L itu apa? L itu jarak yang tadi itu, ya dari titik A ke B itu dianggap sebagai L. Sehingga I itu sama dengan delta H dibagi L. Kemudian kecepatan aliran air atau V itu adalah konstanta atau koefisien permeabilitas dikalikan dengan I. Nah, untuk memahami ini Anda harus gambar, ya. Harus memakai skema gambar untuk bisa memahami. Namun tidak akan saya berikan sekarang, ya. Saya akan berikan waktu kepada Anda sekarang untuk fokus supaya minggu depan bisa mempersiapkan UTS dengan baik. Bahannya sudah jelas ya dari minggu pertama sampai kuliah minggu lalu, ya. Kuliah yang saat ini tentunya tidak akan menjadi bagian dari UTS. Ya. Saya berikan waktu sekarang Anda untuk mempersiapkan diri supaya hasil UTS-nya baik, ya. Hasil UTS-nya baik dan sebenarnya bukan semata-mata hasilnya baik, tetapi ada pemahaman yang baik ya kepada diri Anda sendiri. Kemudian di samping paham, Anda harus bisa mengeksekusinya dalam bentuk hasil satu perhitungan, menggambar grafik, kemudian menganalisis tadi grafik. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada ini ya. Minggu depan saya akan mengatur waktu ya. Apakah kalau ya seingat saya hari Senin Anda bisa kuliah jam 17.30 ya. Ya, Pak, bisa. Nah, mudah-mudahan nanti ya kelas yang besok, kan ada satu kelas besok itu kan saya tawarkan untuk kuliah UTS-nya hari Senin jam 17.30 seperti itu. Mudah-mudahan bisa bersama-sama kuliahnya UTS-nya secara bersamaan. Nah, misalkan kalau Anda ya saya tanya saja ya, jadi tidak memaksa Anda untuk memindahkan kuliah ke hari lain, tetapi kalau misalkan Anda kuliah hari Selasa bisa, mungkin akan saya gabungkan dengan hari Selasa. Atau mungkin kalau yang hari Selasa itu bisa jam seperti 11.30 sekarang, ya, 11.30 sekarang di hari Senin, diikuti jadwal Anda, saya akan
mereka bergabung di kelas yang sama. Jadi saya juga minta tolong kepada Anda untuk mengkomunikasikan dengan kelas yang besok supaya bisa menemukan satu waktu, entah hari Senin sore, entah Senin seperti jam sekarang ini, atau jam Selasa atau hari Selasa pada jam yang Anda mulai kuliah saat itu. Itu saja, tolong nanti diupdate di WA grup masing-masing supaya nanti saya bisa tentukan waktunya kapan Anda melakukan. Ya, silakan pelajari sesuai dengan RPS itu, ya. Kemudian buku-buku banyak sekali dan coba kerjakan. Kalau saya mengatakan coba kerjakan, nggak usah ada yang nanya lagi kapan dikumpulkan gitu ya. Itu tujuannya untuk Anda sendiri untuk bisa belajar dengan baik. Ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan hari ini. Silakan isi absensinya seperti biasa. Kemudian minggu depan sudah dipastikan ada UTS, tinggal kita mengatur waktunya, dan saya minta tolong, saya katakan sekali lagi, minta tolong untuk mengkoordinir kapan kita bisa UTS supaya ketiga kelas ini bisa UTS secara bersama. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak kelasnya akan saya tutup. Saya tanya sekali lagi, ada yang mau ditanyakan? Dari saya belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, yang lain karena tidak. Dari saya tidak, Pak. Ya, jadi silakan pelajari dengan baik. Minggu depan kita ketemu untuk UTS ya. Sekali lagi nanti bantu koordinasi mengenai waktu. Kuliah saya akhiri. Selamat siang. Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Terima kasih.